Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul Lisyaikh al-alim allamah al-muhaddis Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumih wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidil salihina radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala wa amma gadahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad ruwiya an Sabit Gala akhraja ilaina Anas ibnu Malik qadaha khashab ghalidhan mudabbaban bihadid wa qala ya Sabit hadza gadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun gelas atau sejenis wadah yang dipakai Nabi untuk minum, diriwayatkan daripada Al-Imam Sabit Al-Bannani, seorang tabi'in yang mana beliau berguru dengan Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Sabit, mengeluarkan kepada kami sahabat Anas gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kayu. Jadi kayu diukir berbentuk gelas. Dikatakan kayunya itu dari pohon nabak, pohon yang berbentuk besar, kemudian batangnya besar, dan juga pohon itu warna kayunya agak kuning ya. Nah, ini ada akar apa tuh? Ada ulun semalam nukar akar di Tambilahan di Riau bulan Maulid tadi. Di Kampung Datu ada orang berjualan gelas halus dari kayu, akar ujarnya, dan dimasukkan banyu, diulun tes dulu, ujarnya pahit, ini jadi obat ya. Ayo julun dites dulu, bila bujur pahit ulun tukari. Imbah itu ke warung kami, ulun tes sekitar 1 menit, didiamakan umah pahit benar. Bahkan teh manis pun jadi pahit. Dan warna kayunya itu kuning ya, jadi agak kuning. Dan di Kalimantan juga ada, belum lupa ngarannya, akar apa kayak itulah, akar Papua kalau tidak salah ya. Nah, ya pasak bumi ya, akar pasak bumi. Nah, itu memang bagus untuk ya dijadikan gelas, dan juga airnya menjadi obat. Otomatis banyu tadi kayak rasa obat, pahit benar. Nah, ternyata gelas kayu ini gelas yang pernah Nabi kita pakai sallallahu alaihi wasallam. Meskipun seandainya pohonnya kada sama, tapi bahannya dari kayu ya. Nah, bila ada gelas kayu dia nukarihan, mengingat Nabi diisi gelas dari kayu ya. Belum ada di rumah gelas dari bambu diolah gelas, nah, ada juga bambu ya, kayu bambu ya. Dan
bertempa atau berlapis dengan besi. Nah, jadi kata ulama ini melapisi di sisi ujung supaya kada retak. Nah, jadi kayak beles besi. Ujar Anas, wahai Sabit, aku telah minum dari ini gelas, ya, aku pakai ini gelas Rasul, aku minum di gelas ini air minum, selalu aku pakai gelas, baik tawar ataupun air manis, air anggur. Jadi anggur itu diperas, ditandakakan, nanti diminum ya, untuk kesehatan. Ya, juga jadi itu pemanis air, pemanis. Wah ini kita gula, wah ini gula. Dan juga minum air madu dan susu. Ini semua aku pakai. Artinya ujar Anas, gelas ini aku sayang benar. Setiap minum banyu apapun pasti aku pakai ini gelas, sebab ini adalah gelasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bahan yang pertama adalah dari khasyab, jenis kayu, ya, jenis kayu. Allah. Nah, kemudian diriwayatkan daripada Imam Bukhari, daripada hadis Asim Al-Ahwal, beliau berkata, aku melihat gelas Nabi berada di rumah Anas bin Malik. Jadi ini menguatkan riwayat yang pertama tadi. Imam Bukhari juga punya riwayat sahabat melihat gelas Nabi di rumahnya Anas. Jadi memang diwariskan, ya, peninggalan Rasulullah berupa gelas ini, mangkok ya, bisa juga di rumah Anas. Dan ujarnya telah berlapis atau berles dengan perak. Nah, juga dilapisi dengan bahan perak. Dan dikatakan gelasnya itu sifatnya tidak besar, tidak juga halus, sedang untuk diminum. Kalau ganal itu calong, punya halus banar itu ya kehalusan lah. Jadi ujarnya gelas itu sedang, artinya pas untuk dijadikan alat benda wadah minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Anas berkata kepada Asim, ya Asim, laqad sakaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadzal qadah aksar min kaza wa kaza. Aku telah menuangkan di wadah ini air minum untuk Rasulullah sekian kalinya. Jadi sahabat Anas ini bahadam di rumah Nabi, sering menuangkan, menyiapkan air minum untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahadam tuh bang, ya, di rumah Rasulullah. Ajaran seperti ini paling nyaman dilatih di pondok pesantren, ya. Jadi para santri diajari berkhadam dengan para guru, para ustadz, menyiapkan makan, minum, basuhan, ya, ketika hendak makan, santri yang menyiapkan, bahkan santri yang memasak. Ya, kalaunya di tempat santri yang bersasapu, yang bersih-bersih kamar mandi, ya, di musola santri yang menyiapkan segala-galanya, itu belajar akhlak, adab. Ya, sekarang pendidikan kita hanya banyak mengajarkan ilmu, ya, tinggi ilmunya, cuman tidak mengerti adabnya. Sehingga ketika orang-orang yang tinggi ilmu
ya, tidak mengerti adab, akhlak, ya. Akhirnya kepemimpinan itu malah tidak amanah, ya, tidak takut, ya, tidak segan, lalu jabatan kepemimpinan dan seterusnya disalahgunakan sebab hanya memiliki ilmu, tidak memiliki adab. Nah, kemudian ya, di zaman saat ini kisah-kisah di pesantren yang memperlihatkan adab, ya, santri harus merangkak misalnya untuk salaman, harus menunduk untuk salaman, itu disambat perbudakan, di framing, ya, perbudakan. Ini kan viral semalam itu, viral ada di salah satu stasiun TV menyiarkan, membuat sebuah cuplikan tentang kehidupan pondok pesantren yang intinya santri diperbudak di pondok pesantren, sehingga diprotes oleh banyak ulama, itu dibaikot itu TV sampai dia minta maaf karena telah mencoreng nama baik pesantren, padahal itu bukan bentuk, ya, itu adalah bentuk pendidikan adab bahadam, seperti mana para sahabat dahulu, mereka itu, ya, berkhidmat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan minumnya Nabi pun senantiasa disiapkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya, di gelas ini, kata sahabat Anas, saya sering menuangkan minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin adalah ring gelas Nabi itu dari besi, dari besi. Nah, jadi kayu, ring besi, memperkuat lingkaran supaya tidak pecah, ya. Nah, ya kan. Nah, itu ibarat kayak ingkutan lading, itu kan ada ring besi nanti di kayunya itu untuk menyatukan lading lawan ingkutannya, itu ada ring besi. Nah, kurang lebih seperti itulah. Lalu katanya sahabat Anas ini ingin mengganti dengan jenis emas, dalam riwayat perak, hendak diganti ini supaya lebih indah. Pernah suatu hari Anas ini hendak merenovasi gelas Nabi ini, diperbaiki. Bas ini ganti aja lawan emas atau lawan perak, lebih mencilang, lebih bersih lah. Lalu kata Abu Thalhah, abah angkatnya Anas, bukan abah angkat, abah tiri. Jadi mamanya Anas ini meninggal, abahnya yatim, kemudian ibunya menikah dengan Abu Thalhah. Jadi ini abah sambung. Ujar Abu Thalhah, la tughayyiranna syai'an sana'ahu Rasulullah. Oh Anas, jangan dirubah-rubahlah. Ini gelas Nabi nang maulah. Jadi Nabi nang mau menyuruh pandai kayu, pengrajin kayu, gelas sidin diolah, ya, seperti itu dan diles dengan besi. Jadi Nabi kita mengupahakan, ya, dikatakan mengolah gelas Nabi itu juga pengrajin kayu yang mengolah mimbarnya Rasulullah. Jadi memang ada di Madinah itu pengrajin. Jadi mimbar Nabi itu dahulunya dari batang kurma, ya, batang kurma naik. Lalu ada pengrajin kayu, dia punya keahlian, dia buat bentuk mimbar seperti ini, ya. Dia hadiahkan ke masjid Nabi. Nabi pun senang, Nabi pun naik ke mimbar, ya, untuk khutbah. Ketika Nabi khutbah, terdengar suara rintihan tangisan, nangis, ya. Bingung sahabat nih, di mana suara ini? Hampir saja suara Nabi tidak terdengar karena rintihan tangisan yang begitu nyaring. Bingung sahabat, siapa, anak siapa menangis ini? Sekalinya batang kurma
yang ditinggalkan oleh Nabi kita diganti dengan kayu. Batang kurma tadi kada rela. Dia menangis karena telah ditinggalkan untuk tempat pijakan khutbah Nabi kita Muhammad SAW. Batang kurma menangis sampai Nabi kita mendatangi, Nabi kita japai, Nabi kita peluk, berdiam. Nabi kita mengasihani batang kurma tadi. Ya Nabi kita, wahai batang kurma, maukah engkau dua pilihan? Kami letakkan engkau di tanah hidup, subur, berbuah, atau engkau menjadi mimbarku di surga. Lalu batang kurma memilih untuk menjadi mimbar Nabi kelak di surga. Batang kurma pun terdiam, berhenti menangis. Maka Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan ini kisah. Beliau pun mengatakan, wahai hadirin, batang kurma yang tidak punya hati menangis karena terpisah beberapa jarak saja dengan Rasulullah. Bagaimana kita yang punya hati ini, yang sering terpisah jauh dengan Nabi Muhammad SAW? Pernahkah kita menangis? Nah, dari pengrajin itu Nabi juga mengolah mangkok, ya, ataupun gelas yang diles dengan besi. Kata Abu Tolhah, jangan diubah-ubah. Nah, ini adab kita kalau ada, ya, benda-benda keramat, ya, dari orang-orang soleh, munkawa jangan diubah-ubah. Ya, misalnya masjid kah, masjid keramat misalnya, nah, munkawa jangan dihancurkan total, sisakan bakas-bakasnya itu, mihrabnya kah, tihangnya kah, ya. Ini kadang masjid-masjid keramat ini dibersihkan total, rembuk total. Nah ini kan ya bagus sejapang, cuman kan kawa jadi pikirakan supaya ini tetap ada kayak apa, ya. Seperti masjid Karamah, tetap ada di tengah-tengah itu tihangnya, ya, masih dijaga. Seperti Masjid Sultan Suryansah masih ada. Begitulah ya, mereka melestarikan, ya, benda-benda peninggalan orang-orang soleh. Ya, artinya jangan dihilangkan. Sebenarnya dirubah pun jangan, apalagi dihilangkan. Nah, ya. Jadi tidak masalah. Ini bagaimana sahabat mengerti bekas benda Nabi itu munkawa jangan dirubah-rubah. Ya, begitu juga kalau ada benda-benda para aulia wassolihin harus kita jaga kalau kita punya. Ya. Nah, kemudian jadi tadi ya, kayu untuk bahan gelas Nabi itu daripada pohon syajar naba. Jadi walau nuhu yamiru ila sufrah, warna kayunya itu lebih condong agak kuning. Ternyata ya, kayu akar yang ulun tukar itu memang kuning. Nah, ini kan ada kemiripan. Mungkin dibuat itu juga dari bahan akar, Allah alam ya. Yang jelas ya, gelas yang ulun tukar itu warna kuning dan itu bisa menjadikan air pahit jadi obat. Nah, Masya Allah. Jadi menkawa kita punya gelas dari kayu. Ini hikmahnya supaya kita ingat melihat gelas itu, ingat gelasnya Rasulullah. Lalu ingat Rasulullah, ya. Kemudian wakana Rasulullah SAW qadahu qawarira yashrabu fi. Dan adalah Nabi juga punya gelas yang bahannya dari kaca. Nah, ini yang kedua ini, ya. Nabi juga punya gelas dari kaca. Nah, ini banyak yang Nabi isi. Ya, yang Nabi kita minum di gelas itu. Nah, kok Nabi ada gelas kaca dari mana? Ya, asalnya itu. Ya.
Nah, gelas kaca itu ternyata Nabi kita dikasih hadiah dari raja eh, Najasyi Habasyah. Jadi raja Habasyi, Ethiopia, Habasyah, ya, di Habasyah itu di Ethiopia sekarang di Afrika, itu raja besar dulu, punya kerajaan. Bahkan Yaman itu Abraha, kisah Abraha dahulu, itu panglimanya raja Habasyah. Raja Habasyah mengutus Abraha untuk menguasai Yaman. Jadi termasuk Yaman itu kekuasaannya Habasyah luas. Jadi kerajaan besar. Nah, Raja Habasyah ini dia menyembunyikan Islamnya. Ketika sahabat Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah, itu Raja Najasyi melindungi, ya, menjamin keamanan sahabat Rasulullah. Kata Nabi kita, hijrah engkau ke sana, dia seorang raja yang adil dan bijaksana. Dan Raja Habasyah ini ketika mendengar daripada Ja'far bin Abi Thalib tentang agama Nabi Muhammad yang ada di kota Mekah, dia pun mengimani, meyakini ini adalah Nabi akhir zaman. Agama yang dibawa dia adalah agama yang benar. Dia pun menyimpan keimanannya dalam hati. Tidak dia kabarkan, nanti bahaya, kerajaannya akan dilengserkan nanti. Karena dia pindah agama, tapi dia menyimpan. Raja Najasyi ketika wafat, Nabi kita sholat gaib. Nah, ini pertama kali sholat gaib. Nabi kita menangis, berduka wafatnya Raja Najasyi. Kata Nabi kita, ini saudara saya soleh. Dia orang soleh, orang baik, dan dia seorang muslim. Sampai Nabi kita sholat jenazah dari Madinah ke Habasyah sana, sholat gaib. Nah, itu Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi ini pernah mengirimkan hadiah kepada Nabi kita gelas yang terbuat dari kaca. Nah, ini. Nah, kita punya gelas kaca di rumah, ya. Nah, artinya ya, bila melihat gelas kaca, ingat Rasulullah SAW juga pernah memakai gelas kaca. Cuman hadiah. Tapi Nabi kita kalau beliau mengolah itu dari kayu, ya. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ayatawadda min mikhsab min sufur an-nuhas al-asfar. Yang ketiga, Nabi kita senang memakai wadah atau calung, ya, atau ember kecil itu dari jenis apa? Kuningan. Ini wadah Nabi ketiga. Kuningan itu tempat berwudu. Jadi untuk minum dari kayu, dari kaca. Untuk ember sidin, ember Nabi kita atau ember kecil, ya, untuk berwudu itu Nabi kita memakai bahan kuningan, besi kuningan. Ya, bahari banyak tuh. Kain ini kita di rumah tuh ada tuh kuningan itu. Namun ada disimpani atau dipakailah untuk berwudu. Ya, peninggalan kaidah tuh jangan dijual. Ya, terutama benda-benda kuningan tuh ada. So ingat, ninilun ada besi kuningan. Agak ganal bang dikit, ya, mangkok ganal. Jadi memang dari Makkah, wallah alam bahari lah, ya. Jadi benda-benda jenis kuningan ini banyak di India diolah. Di Mekah tuh banyak masih dijual gelas-gelas dari kuningan India, ya, impor dari India. Di Mekah dijual gelas-gelas kecil apa dari besi-besi kuningan tuh banyak. Nah, ini Nabi kita jadikan wadah berwudu
dari kuningan. Nah, kemudian Nabi kita, beliau mitharah fakhar ya tawadu yashrab. Ya, apa nih? Nabi juga punya cerat ya, cerat wadah. Itu Nabi kita pakai untuk berwudu dan minum. Jadi ada cerat juga. Jadi ini nah bahannya itu dari tanah liat yang ditempa. Nah, ini yang keempat. Kendi, kalau bahasa Jawa tuh kendi. Nabi kita punya kendi dari tanah liat ya. Juga ada nih ya, made in Madinah lah. Buatan Madinah ini dahulu mereka sudah bisa membuat tanah liat menjadi wadah. Nah, ini Nabi kita pakai berwudu dan juga untuk minum. Ya, cerat untuk wudu dan minum. Bahannya tanah liat. Nah, itu. Jadi ada cerat untuk wudu dan untuk minum. Nah, ini kalau hendak cerat, teko kita lah. Panasnya termos. Itu termos yang panas, yang dinginnya teko. Itu dari tanah liat. Nah, ini banyak aja di Jawa nukar kendi itu. Nah, tuh di Jawa masih dipakai itu kadang. Dia kadang mengembab dan juga kadang dingin. Nah, itu bagus tuh. Ya, wadah-wadah tuh bagus. Tanah-tanahan atau batu-batuan, ya, ataupun kayu-kayuan tuh bagus. Karena diri kita ini dari alam. Ya, jadi bahan-bahan tuh kalau dicampur air diminum itu bagus untuk kesehatan. Ya, daripada bahan plastik ini ya malah bisa jadi racun kadang. Karena bahan plastik bahan olahan. Makanya plastik ini kada boleh menjadi panas nih. Ya, penelitian wadah-wadah plastik, wadah-wadah siap saji, kopi-kopi dari kertas itu sebenarnya panas itu bahaya. Dia akan mengeluarkan endapan zat ya yang telah dibuat pewarna-pewarna untuk menjadikan plastik gitu. Nah, yang aman tuh kaca, kaca aman. Tapi yang bagusnya itu dari tanah. Kalau ada dari batu, kalau bisa ada batu dibuat mangkok tuh bagus. Batu itu kan Cina itu kan giok-giok itu kan untuk kesehatan loh. Giok-giok tuh kadang dicampur air tuh kan untuk kesehatan. Juga dari kayu. Nah, Nabi kita yang keempat pakai wadah itu untuk berwudu dan minum, cerat beliau daripada tanah liat. Dan adalah penduduk kota Madinah sering mengirim anak-anak mereka yang belum balik, anak-anak SD lah, dikirim ke rumah Nabi setiap pagi, kadang setiap sore, dan Nabi tidak pernah menolak. Setiap anak-anak orang Madinah datang, Nabi silahkan masuk. Apa? Mereka mencari bekas daripada air minum Nabi yang ada di teko, minta tabarukan. Dalam riwayat minta bekas wudunya Nabi. Jadi wudu Nabi itu disaring, tidak dibuang itu, tapi di anak wadah bekas wudu Nabi ini disimpan airnya. Mereka pun meminta bekas itu untuk diminumkan kepada anak-anak Ansor kota Madinah dan juga Muhajirin. Ya. Selain diminum, juga mereka sapuakan ke wajah-wajah mereka dan tubuh-tubuh mereka, ya, yabtaguna bidzalikal barokah, mengharapkan keberkahan bekas minumnya Nabi. Dalam riwayat bekas wudhu Nabi Muhammad SAW, bekas berwudhu sidin, itu yang dijadikan minuman anak-anak sahabat-sahabat. Mereka suruh sejak kecil untuk tabarukan dengan air minum bekas wudhu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bekas berwudhu lah. Apalagi kalau bekas minuman orang soleh
Jangan sampai dibiarkan ada minuman Habib kah, Syekh Bulan kah datang ke sini bertamu, sidin ceramah masih ada sisanya. Nah itu ambil aja, sidin tertinggal, ambil, unjuk ke kanakan untuk diminum. Nah, ya, karena mereka itu pewaris Nabi, mereka itu pewaris Rasulullah. Jadi anak-anak itu seperti itu kita, ya, ajarkan mencari barokah, bekas-bekas orang soleh. Nah itu. Jadi di kampung Madinah itu dahulu ramai kekanakan ke rumah Rasulullah. Minta apa? Minta air kepada Rasulullah. Ya, dahulu kita waktu halus, mama itu di Lolun Garing selalu dimintakan banyu lawan Guru Mahfud di Gatot itu. Di Gatot Subroto itu Jalan Veteran, rumah ulun di Veteran dulu. Nah, berjalan batis dari rumah itu sekitar 2 kilo lewat Jalan Pandu. Nah, Syekh Mahfud ini, Guru Mahfud ini beliau di Mekah dahulu ngaji, tapi beli di rumah aja, beta tambah. Kadang ngajar kayak ini kada. Jadi orang datang hari-hari tamu minta banyu beta tambah, sembuh kayak gitulah. Jadi mama ulun ini bila garing, ulun ini rancak benar dibawakan banyu Guru Mahfud itu. Panas dingin apakah selalu sidin mintakan untuk tawar obat. Ya. Jarang sidin mau obati dengan obat itu jarang, selalu dengan titiupan guru. Ya. Nah, ini orang Bahari ya. Ketujuh minta doa ya daripada keberkahan ya, mereka. Nah, kemudian dalam riwayat juga ya, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila datang orang-orang Madinah membawa botol-botol mereka atau wadah-wadah mereka kepada Rasulullah, maka Nabi pun illa ghamasa yadahu fih, Nabi pun menyelupkan jarinya ke botol-botol itu. Nabi celupkan. Nah, ya, minum. Nah, jadi guru yang bertambah itu biasanya mentahu kitab ini setelah ditiupakan japai banyu. Ya. Seperti guru-guru kita di Hadramaut gitu. Bila minta banyu kada ditiup aja, pasti dijapai nanti telunjuk. Ya. Nah, gitu. Karena Nabi kita gitu, ya. Jadi ini yang kedua riwayat. Orang-orang Madinah itu sering bawa wadah-wadah kepada Nabi. Ya Rasulullah doakan. Nabi kita celupkan telunjuk beliau ke wadah itu untuk ya diminum para sahabat. Jadi gawian kita ini ada berlebih-lebihan dengan para ulama. Kenapa tuh jur mantri minta banyu lawan sidin apa gitu, dikerumbungnya sidin minta banyu apa itu, banyu kayak gitu, syirik dan lain-lain. Bukannya syirik ya, kita minum obat aja yo syirik juga itu kalau sama obat bila garing. Obat wasilah penyembuh, air bekas doa juga wasilah penyembuh ya. Dan ini ada riwayatnya bagaimana mereka para sahabat dahulu senang tabarukan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir, wa kana Rasulullah SAW yab'asu ilal matahir fayuta bil ma'i fayashrabahu yarju barakata aidil muslimin. Adalah Nabi kita sering mengutus pembantunya untuk mencibuk air di pauduan masjid. Masjid itu ada kolam pauduan ya, berwudu di situ, kolam lebih 2 kulah. Nabi kita utus ambil secibuk air di situ, Nabi pun minum dari air itu. Nabi kita minum dari kolam pauduannya. Ya, sahabat-sahabat yang berwudu di kolam masjid, Nabi kita minum. Ujar Nabi kita, beliau mengharapkan keberkahan tangan-tangan umat Islam, tangan-tangan orang yang ahli sholat. Nah, ini kita lagi sudah masjid tanpa kolam nih habisan sudah, paling dulu sungai ada. Bila kita ziarah ke daerah rantau tuh ada masih masjid di Datu siapa tuh? Datu Suban kah? Masjid situ tuh ada kolam. Nah itu, wah ini masjid ada lagi kolam lah, adalah kolam di Banjarmasin lah. Yang kolam untuk berwudu berjamaah tuh nah. Nah dahulu kayak itu.
Makanya masjid-masjid bahari itu memang dibuat kolam, ya memang kedada keran bahari lah. Kolam itu biasalah buat kolam masjid ya untuk berwudu berjamaah. Ya, kolam ganal ya, mungkin sekitar 10 pulah ya. Berkunjung kawa juga di situ. Nah, Nabi kita sering mengutus pembantu, cibukakan aku banyu di situ, Nabi kita minum sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun minta keberkahan tangan-tangan umat Islam. Nah, kita ini ya Pak, ya mudah-mudahan kita semuanya ya mengerti untuk mencari berkah daripada bekas orang-orang soleh, para aulia wa sholihin. Makanya kan di tempat-tempat ziarah ada nanti sumurnya Wali Fulan, di Basirih ada sumur bekas Habib Hamid, di Wali Songo ada sumur bekasnya Sunan Ampel. Itu bekas-bekas itu mun ziarah tuh minum, berwudu di situ, minum di situ, mun kawa. Seperti mana sahabat, seperti mana Nabi kita. Nah, kalau di Jawa masih banyak tempat-tempat ziarah itu, sumur-sumur itu masih banyak. Nah, itu bagus diminum itu. Dan rasanya ajib, mirip Zam-Zam ya. Wali Songo itu luar biasa. Sumur-sumur di Jawa itu mirip baju Zam-Zam. Nah, keberkahan mereka para aulia wassalihin. Rabbana fa'ana bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina faqih lana. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu akbar.